Khusus untuk mengetahui kondisi di kawasan pesisir Indonesia, Kementerian kami dari Kementerian PPN, Bappenas ini sebenarnya sudah melakukan kajian proyeksi iklim laut mulai dari tahun 2006 sampai 2040 yang menghasilkan informasi mengenai proyeksi kenaikan tinggi muka laut di seluruh wilayah Indonesia. Kami menganalisisnya ini melalui ada yang istilahnya parameternya itu namanya indeks kerentanan pesisir atau Coastal Vulnerability Index. Nah, dari Coastal Vulnerability Index ini hampir bisa diproyeksikan ada sekitar 18.000 kilometer panjang pantai di Indonesia ini memiliki tingkat kerentanan pesisir yang cukup tinggi. Pesisir tinggi hingga sangat tinggi kerentanan, ya, yang tersebar tentunya wilayahnya, nggak semua wilayah juga ya, tapi ini tersebar dan terutama di wilayah pulau-pulau kecil terutama. Nah, dampak dari peningkatan tinggi muka laut ini dan kondisi pesisir yang sudah makin belakangan ini makin rentan, nah itu diantaranya tentunya bisa mengakibatkan penggenangan ya di berbagai wilayah, terutama di kawasan pesisir, termasuk juga ini peningkatan frekuensi banjir rob dan abrasi pantai. Ini pasti dampaknya akan besar. Ancaman tenggelamnya wilayah pesisir itu datangnya dari air laut yang memang naik terus permukaannya, sea level rise, kemudian kondisi pesisir yang sudah rendah terhadap laut, kemudian tanahnya yang turun terus ya, akibat tadi eksploitasi, akibat beban infrastruktur, akibat pengeringan lahan gambut ya. Jadi ketiga faktor ini ya yang saling menambahkan resiko ya, dan resikonya ya tidak bisa kita abaikan karena kita berbicara ribuan hektar, berbicara bahkan sampai jutaan hektar gitu ya, bisa hilang. Nah, tinggal ya kita harus berupaya lah supaya hal itu tidak terjadi. Masyarakat di wilayah pesisir itu harus meninggikan rumah mereka tiap 5 tahun sekali gitu ya, setinggi 1 meter bahkan lebih gitu ya. Bahkan yang sudah ada yang sekarang itu ditinggikan karena sudah tahu bahwa ini tanahnya akan turun dan mereka merasa akan aman 10 tahun ke depan gitu ya. Dan pemerintah juga secara sendirinya juga menaikkan jalan-jalan gitu ya, sehingga akhirnya banjir robnya untuk sesaat hilang gitu ya. Cetek banget Pak ya. Permasalahan ini datangnya dari problem water management ya. Tadi diawali dari sanitasi yang buruk, kemudian budayanya juga yang kurang bagus sehingga akhirnya sumber-sumber air menjadi buruk gitu ya, sehingga orang berlomba eksploitasi air tanah, akhirnya tanahnya turun, kemudian di satu sisi juga ada sea level rise-nya. Jadi problemnya itu sebenarnya water management. Berarti solusinya apa? Solusinya juga water management yang lebih baik. Itu implikasinya sangat besar kalau ini kita ya istilahnya kalau kita ini biarkan begitu saja, ini ancaman terutama untuk kawasan pesisir ini nggak main-main ya. Kita sudah meluncur kebijakan pembangunan berketahanan iklim untuk 4 sektor, ada kelautan pesisir, sektor air, pertanian, dan kesehatan. Dalam pelaksanaan ketahanan iklim di RPJMN 2020-2024, kami sudah merancang kebijakan pembangunan berketahanan iklim ini selain mendukung capaian pembangunan secara overall dengan tujuan SDG, tapi ini juga sekaligus memenuhi komitmen Indonesia terhadap perjanjian Paris, ya, Paris Agreement, dan juga bagaimana kita mengadres Sendai Framework yang terkait dengan penanggulangan bencana. Diharapkan tentunya kebijakan pembangunan berketahanan iklim ini dapat berperan sebagai rujukan dalam perumusan program dan kegiatan pemerintah, pusat, daerah, termasuk juga lembaga non-state actors yang non-pemerintah dan swasta. Untuk bersama-sama kita bareng-bareng ini semua berupaya untuk meningkatkan ketahanan iklim nasional kita. Saya pikir ada 2 hal. Yang pertama adalah model komunikasi dengan masyarakatnya seperti apa, karena nggak mungkin
orang dicabut ya kan dari habitatnya itu. Sebagai misalnya orang pesisir dia nggak bisa hanya karena misalnya desakan gelombang yang terus-menerus mengancam kampung dia gitu, lalu dipindahin gitu. Nggak, itu juga nggak mudah gitu loh. Jadi untuk mengatur atau untuk mendapatkan satu model unit kehidupan baru yang di dalamnya ada ekonomi gitu, ada mempertahankan kebudayaan pesisirnya. Nah, itu memang perlu dialog antara pemerintah dengan komunitas-komunitas itu gitu loh. Dan itu mesti dari sekarang menurut saya. Kami di Bappenas sebenarnya sudah mulai mendorong adanya semacam perubahan paradigma dalam proses pembangunan nasional. Kita mencoba mulai menginisiasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tentunya berorientasi pada 3 aspek kunci ini sesuai dengan Sustainable Development Goals, bahwa kita ingin betul-betul tetap ekonomi kita tetap sustain, kondisi sosial kita juga stabil, dan juga kondisi lingkungan kita juga makin lama makin membaik.